yang menjadi ketentuan agama itu kan maharnya. Nah, kalau ini kan di luar mahar, namanya ya tambah belanjanya lah. Nah, ya boleh. Jangan kan itu deh. Bulan pertama Pak, kalau boleh rayu membuat bantai Pak kalau di Padang. Jo tak buka juga bantai, jo pisang tak dia. Ya itu adat. Itu boleh. Kalau itu boleh. Kalau yang nikah sekali dua atau tiga sekali. Boleh. Jadi boleh beberapa wanita dinikahi dalam waktu bersamaan. Ijab kabulnya beda-beda kan? Jangan satu ijab kabul dengan wali satu dulu. Saya menerima menikahi anak bapak. Lah itu pindah ke wali dua lah. Saya menerima menikahi anak bapak. Aku nyucaplah wali tiga. Jadi yang istri pertama ya Pak? Istri pertama. Tidak ada sama saja. Hak sama. Ada. Pernah. Yang tak boleh itu dua bersaudara. Beradik kakak kan tu akad nikah berdua di itu tak boleh. Kalau yang kakaknya meninggal? Itu ganti lapik. Itu boleh. Meninggal boleh. Yang beradik kakak yang tak boleh dihimpun dalam satu pernikahan. Yang tak boleh itu mertua perempuan. Misal menikah jo anak, menikah apa? Meninggal istri wak. Kalau ibunya rancak. Kan? Itunya pindah ke ibunya kan? Tak boleh. Karena ibu istri kita itu ibu kita. Kalau kita lah bergaul dengan anaknya, berarti dia ibu kita. Tak boleh kita menikah dengannya. Sama juga. Walaupun dia tak ada cerita lah, haram. Iya. Ya kan banyak itu mentua kok bahkan lebih rancak lah pada anaknya lah. Ya dah. Dia pandai perawatan kan. Nah, rumah aku beranak di sontanya. Anaknya ini induknya kok benar segi bentuknya. Kan rancaknya tuh. Iya. Akhirnya kalau nikah tak bisa. Sama juga dengan anak tiri. Kita menikah dengan perempuan janda. Bergaul ibunya, mati ibunya. Anaknya lah adik-adik kan. Tetap tak boleh menikah dengan anak tiri itu. Karena anak kita dia, karena sudah bergaul dengan, kecuali lu bergaul ibunya lah. Misal akad nikah kini tu. Setelah akad nikah tu mati ibunya kau. Nampak lu anaknya rancak ni, kalau anaknya dah bahan. Ya, tak bisa kalau kicuk tak boleh. Tapi ini nikah ni. Kalau kicuk ini kalau tak kicuk. Kalau tak kicuk tu lah anak awak namanya tu, tak bisa lah. Ya kan lo jok kamu nak mengicuk tu baca roda jok kamu. Kicuk kan mereka. Tu cilok nama tu. Awak pacaran dia naik. Tu kicuk dulu. Ayah. Terus mana pada ini? Siaran ke pelajaran nalun gitu. Sembarang ni. Kau dia pertukaran ke zaman bukan luar biasa satu banding 20 ini. Memang ada pernah kejadian gitu Pak. Jadi gini. Jadi ada seorang suami ya istrinya kok menggalih di pasar raya. Pagi lapai, pulang malam, pagi lapai, pulang. Dan suaminya kok di rumah. Nah, diuruslah di ibunya kok makan minum. Di ibu mertuanya makan minumnya sampai dapat aduk mungkin kok dia berhasil bagi dek. Akhirnya itu yang terjadi tadi mengicuk tadi. Itu bukan bagaram tapi itu kenyataan. Sinetron dong. Sinetron itu memang kenyataannya. Iya. Alat tak kicuk kiranya lama apa kok sambal kok lama kue kok. Dia pun ada masih lagi. Akhirnya bercerainya dengan istrinya tu. Menceraikan istrinya tu, menikahnya dengan mertuanya tu. Itu tak boleh, haram. Haram. Pokoknya tak boleh dikicuk pula. Karena memang itu makanya ya. Ya, itu orang itu yang memang tidak mengerti agama, harusnya kalaupun menikah tetap batal pernikahan itu. Karena dia menikahi perempuan yang haram dia nikahi. Kalau nikah kan ada orang yang satu rumah saudara yang tahu yang kan nikah kan tahu lah punya anak itu kan batal. Batal otomatis. Itu yang anak itu status anak itu. Ya status anak itu tidak ada apa lah.
Anak itu nanti statusnya biarlah Tuhan yang memutuskan nih. Memang batal pernikahan. Ini haram menikah. Kalau haram menikah otomatis batal, akadnya jadi tidak sah. Sama kasus tadi itu, menikah dengan ibu mertua itu batal otomatis. Karena kata Allah begitu di surah An-Nisa ayat 23 itu, salah satu yang haram dinikah itu adalah ummahatu nisaikum, istri ibu istrimu. Nah, ini karena orang tidak tahu agama, ya itulah yang terjadi. Yang itu mengicuk tu kita tahu agama itu. Kalau tahu agama tak kena punya ngicuk itu. Aku kan dia awak kan ada kawan yang alim, jadi besok aku kan apa dikasih tahu anak ni jalan. Kalau yang saudara sesusuan yang malah nikah itu otomatis batalnya. Batal je. Misalnya karena sibuk sekarang, kalau ada perempuan kau tinggalnya anaknya jinduknya, menangis anak kau dari pagi sampai siang, induk kau kerja sampai malam. Kebetulan tetangga sahabatlah punya anak ketek lah, susuan lah, ya kan, untuk mantuannya. Nah, di susuan konsekuensinya beko anak sama anak kau tak boleh menikah jadi mahram. Ya, jadi saudara sesusuan begitu kata Allah. Ya, saudara sesusuan itu jadi haram menikah. Nah, kalau nanti lupa bagi tahu Pak, ternyata jatuh cintanya, terlanjur dinikahkan, baru ingin induknya basuh kepada menyusu dulu, maka batal dengan sendirinya pernikahan itu. Karena menikah yang haram itu batal dengan sendirinya. Tak perlu perceraian juga. Ya, artinya yang perbuatan yang sebelum datang itu kan dimaafkan Allah. Tapi begitu, ya memang sebagian memahami 3 kali. Makasih kebetulan sekali gitu atau sebagian mengatakan syaratnya kenyang. Ya, kenyang. Walaupun sekali. Sebagian mensyaratkan 3 kali. Sebagian mensyaratkan sekali saja. Karena begitu dia sudah menyusu dan dia sudah menghisap susu perempuan itu, maka di darahnya itu jadi di darah langsung. Maka dia sudah sedarah namanya. Maka ibu yang menyusukannya jadi haram, saudara yang menyusu dengan ibu itu juga jadi haram bagi dia. Jadi ini yang disukan anak kandung yang disukan itu cewek sama cewek, berarti jatuhnya bukan menikah. Enggak, ini bersaudara. Cuman anak-anaknya boleh menikah. Saudara persesuaian. Bukan begini, atau cowok sama cowok. Iya. Jadi sepersusuan dia. Anak mereka boleh menikah. Iya. Yang masalahnya nih perempuan dan laki-laki. Ini berdua nih, lalu satu susuan dia, mereka jadi haram menikah. Tapi kalau laki-laki sama laki-laki, anak mereka boleh menikah. Sama juga, apa misalnya punya adik laki-laki, apa punya anak perempuan, atau punya anak laki-laki, adik apa punya anak perempuan, itu menikah mereka berdua boleh. Boleh? Pulang ke Paku. Tidak pulang ke Paku nama itu. Ada hubungan dengan mama. Pulang ke mama. Anak PT. Oh, sama anak kaki, Pak. Anak PT. Ya. Jadi ini boleh menikah, boleh menikahkan. Jadi anak apa yang laki-laki boleh menikahi anak saudara apa yang perempuan, boleh juga menikahkannya jadi wali. Coki Donokang nama tu. Tapi anak kita tak boleh menikah sama adik kita tu. Anda, berarti kemenakan tak boleh. Anak adik saya tak boleh menikah dengan saya. Ya. Atau anak saya dengan adik saya tak boleh menikah. Yang perempuan atau laki-laki? Sama. Misalnya saya punya saudara perempuan, dia punya anak perempuan, tak boleh saya nikahi. Atau saya punya saudara laki-laki, dia punya anak perempuan, tak boleh saya nikahi. Tapi anak saya dan anak adik saya boleh. Walaupun dianjurkan untuk tidak. Kenapa? Karena kedekatan darah itu akan membuat ada kelainan nanti. Penyakit turunan itu gampang. Penyakit, makanya dalam adat sesuku saja tidak boleh. Padahal dalam agama boleh sesuku. Yang diantisipasi itu dalam adat, kenapa kawin sesuku tidak boleh? Karena kedekatan kekerabatan itu berpotensi melahirkan anak-anak yang incest, yang punya penyakit, di samping konflik tadi kalau terjadi putus langsung hubungan. Itu makanya yang agak sehat itu jauh, misalnya pasangan dengan posisi itu sehat, atau dengan orang luar negari kan. Tapi kalau dia ada walaupun jauh mana? Itulah masalahnya, karena nanti dia kehilangan
sako dan pusako kan. Kalau diganti baru Ustaz. Diganti suku salah satu bahasa. Enggak apa-apa. Suku enggak masalah. Suku itu diganti dulu hanya. Enak mereka kok sama Caniago seorang diganti jadi Tanjuang. Kalau jangan di kampung beralik. Kalau di kampung kan enggak bisa. Di Australia yo. Ya. Kira kan bisa balik. Bisa. Di kampung pun di kampung tu kalaupun beralik budi pi orang nak ketibo lah. Ya tu, karena di mana ka duduk misalnya kan, awak misalnya kan, kau pergi kata ke rumah orang di mana awak duduk kau, ka di ujung duduk, ka di pangkal duduk, salah sadonya. Cik kan misalnya di kampung Caniago nak boleh sama Caniago. Dia yang dari daerah lain kan Caniago, tapi daerah lain pun digantinya sukunya. Masandanya, Ya bisa aja. Ada masalah di Tak ada masalah. Di agama jangan kan yang sesuku pak. Apa dengan anak apa dengan anak saudara apa tu boleh menikah. Mereka dakik darahnya tu. Ya. Enggak itu yang di masalah ini Ustaz. Yang merubah di buku nikah itu kan enggak Caniago loh. Jadi Tanjuang. Ini kan ada suku. Berarti menyangkut keluarga itu Pak. Ya enggak apa-apa. Keluarga itu kesepakatan orang. Kadang-kadang orang tak muat. Kita membohongi kan gitu. Membohongi publik enggak itu? Enggak. Yang itu bukan kebohongan publik. Kebohongan publik itu misalnya kan ulun menikahnya lah menikah tu dikecek ulun menikah. Itu baru kebohongan publik. Tapi kalau suku tu enggak. Itu kan soal kultur. Berbohong untuk kebaikan. Ya artinya memang enggak tunjuk, enggak nampak enggak idenya oleh. Kalau indak je mungkin berzinanya oleh. Sementara di adat terkendala. Jatuh bahan Ustaz. Hah? Di adat dia dilarang. Ini di adat kan agama yang melarang. Dibanding kapal putih selalu. Tiba di anak itu apa suku jadi Ustaz? Enggak semula Boleh. Dah suku yang barulah. Kalau pergi ke tampik suaminya sukunya, sampai ke tampik isteri suku dulunya. Suku tu tak ada masalah. Ini soal kultur saja. Kita kan bicara kalau agama kan landasannya ayat atau hadis. Kalau adat itu soal kebiasaan, kesepakatan. Dan tu sepanjang tak bertentangan dengan agama ya silakan saja. Sama juga Pak soal adat misalnya makan. Kalau awak makan baselo duduk nak. Kalau Nabi makannya kan mereka duduk Kau duduk Nabi makan kau. Orang makan beralik Pak. Bajamba kan tu mereka duduk makan Tu kata ang kau nak terhati apa le tentu hadis Nabi nak mereka Nabi duduk. Oh dah itu dah amu dia tu lah Pak. Tapi kita ada lo menengah makan itu tu rezeki nak naik tu. Ya. Si ragu Ya Nabi memang di lantai letaknya. Supaya jangan supaya enggak tapi dia telutik yang tagak kalau nasi. Oh, enggak. Ya artinya bukan buat rezeki dan naik-naik. Dah telutui dah jatuhnya beko. Mana telutui namanya tu. Tangan ikut salah pas. Mintunya makan nanti dia mau tak yo antisipasi sama orang sesuk Pak. Jangan duduk ang di janjang. Beko tangkuk harimau anggo. Yo di janjang ke duduk orang kalau lalu bagai. Tu makasih. Tapi kau dikecen beko kami kalau lalu mah jangan duduk janjang. Lalu lah caknya. Itu tak takutnya nah. Jangan apa namanya tu nasi jatuh kan. Wah masih siso. Yang jen barimah makan mereka di apa di buti itu buti namanya Pak apa. Ya, di buti. Ndak dulu hubung buti. Tapi wak takui. Mereka di palungguan. Kalau kecian palungguan makan itu sayang kalau saya serak mah. Seketek kau cepat duduknya mereka tu mah. Sama duduk teh bantah. Jangan duduk ang teh bantah. Lebih suik kuang kau. Kenakan bahasa kiasan. Itu bahasa bijak namanya tu. Kau dikecet, kau bantah kau untuk kapalo nonya. Jangan duduk kat situ. Nya lengah-lengah. Saya tak pedulinya lah. Tapi dikecet di bisu campak langsung. Sama lah je tu Pak. Wah duduk lutut mentagak mereka tu makan kan pilihan nanti kau. Tentu yo bantu saya nak rancak lah tak jatuh ya. Tapi kau dikecet dak rancak bantu lah nya. Rancak dan makan je ada je kan jawab je kan. Tapi kau dikecet mun tu ada naik rezeki lah je takut je kan tak bawah. Tapi itu budaya. Kalau budaya kita kalau makan kan maselo tu yang sopan. Itu terbiasa. Tapi kalau kita bicara nasnya, mereka lah Nabi makan lah. Tapi jangan cukup di pasul lah, mereka tampik beralik. Dibawa lo kitabnya kan, baca lah kau kitabnya. Mereka duduk Nabi dah jale. Tak mau lah Pak. Sepanjang tak bertentangan dengan prinsip agama, adat tu dibolehkan. Ditoleransi.
Tak ada. Kalau soal duduk itu kan pilihan saja tuh. Yang waselo. Kebetulan Nabi duduk merdeka kan ada tujuannya. Nah, supaya kanyang tu capek, ya kan. Lalu ketika tagak, lapar kota lipik langsung kosong sebagian, turunnya. Itu memang ada hikmahnya. Tapi bukan berarti kalau tak duduk merdeka salah, enggak. Nah, makanya adat itu dibenarkan selama tidak bertentangan dengan prinsip. Sama Pak, awak pakai baju kan soal adat sih kok Pak. Anda pakai koko, Anda pakai batik, Anda pakai jubah, itu kan soal pakai jas, itu kan soal pilihan.